Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam pada bab 8, yaitu akhlak terpuji. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu tentang kehidupan manusia di dunia ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup memerlukan bantuan orang lain. Segala sikap dan tingkah laku kita harus dijaga dengan sikap merendahkan diri, tulus berbuat kebaikan, serta selalu doa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan suasana hati kita menjadi tenang. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak boleh diperbolehkan untuk berperilaku riya atau sombong dalam segala ucapan, perbuatan maupun niat kita sendiri. Menjadi pribadi yang baik akan menumbuhkan kebaikan juga bagi orang lain. Selanjutnya yang pertama yaitu tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Tawadu merupakan akhlak terpuji. Tawadu secara bahasa artinya rendah hati. Adapun secara istilah, tawadu artinya sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Sikap tawadu atau rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, jadi Allah itu mengajarkan kita agar kita bersikap tawadu, rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Nah, lawan dari sikap tawadu adalah sikap sombong. Sombong adalah sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjamin bahwa surga tidak memasuki orang yang memiliki setitik kesombongan di dalam hati mereka. Tidak dimasuki oleh orang-orang yang bersikap kesombongan di hati mereka. Jadi Allah itu mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, tidak boleh sombong, karena kesombongan itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan akhlak terpuji. Ikhlas secara bahasa artinya bersih hati, tulus hati, dan menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyembah dan tidak menyekutukannya secara tidak riya dan beramal. Dan arti ikhlas secara istilah adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari sifat riya dan merusak amal. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu untuk Allah ataupun untuk orang lain, kita harus bersikap ikhlas, tidak boleh sombong atau riya. Selanjutnya, perilaku ikhlas dalam perbuatan dapat hilang dengan adanya riya. Nah, riya itu apa ya? Riya adalah sikap ingin dipuji atau diperhatikan oleh orang lain atas perbuatannya yang dikerjakan. Jika kita ingin berbuat segala amal ibadah, itu kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi jika kita ingin berbuat baik, kita harus bersikap ikhlas, tidak boleh riya.
karena perilaku ikhlas itu dapat hilang dengan adanya perbuatan riya. Selanjutnya yaitu perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukannya dengan ikhlas, karena Allah akan memberikan ridhonya kepada manusia yang beribadah dengan ikhlas. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas merupakan salah satu tanggung jawabnya harus diselesaikan oleh seseorang. Maka tugas yang kamu terima hendaknya diselesaikan dengan tepat waktu dan ikhlas, karena termasuk akhlak terpuji dan Allah akan memberikan pahala untuk orang yang senantiasa ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberi pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Nah, di saat orang lain membutuhkan pertolongan kita harus membantu dengan segala kemampuan yang kita miliki dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap balasan atau imbalan orang yang kita tolong. Jadi, jika kita menolong orang, kita harus menolongnya dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan atau balasan dari orang yang kita tolong. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ke mohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah permohonan seseorang kepada pihak yang dapat menolong dan membantu. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cara kita berdoa kepadanya dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi sebagai umat Islam, kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu, di setiap saat kita memohon doa kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka yang memenuhi perintahku dan berikan kepadaku agar mereka memperoleh kebaikan. Ini adalah sabda atau firman Allah yang Allah berikan di Al-Quran. Nah, jadi jika kita memohon pertolongan, kita hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jika belum paham, harap ditanyakan kepada ibu ya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.